Perang tarif masih terus mempengaruhi pasar finansial seluruh dunia. Walau tidak seburuk 2 minggu lalu, IHSG masih ada di kisaran 6.400. Artinya pasar saham kita masih memberikan imbal hasil negatif tahun ini. Para pelaku pasar pun kebanyakan memilih wait and see. Strategi seperti apa saja yang bisa dilakukan para investor sekarang ini? Berikut ini analisis dan tips dari Wisnu Karto, Head of Investment Capital Asset Management. Iya, memang kelihatannya pasar masih menunggu sih kejelasan perang tarif ya antara China dengan Amerika, dan juga yang seperti kita tahu kan sekarang negara-negara sedang diberikan waktu 3 bulan ya untuk negosiasi dengan Amerika gitu. Nah, kelihatannya pasar nih masih akan menunggu nih kejelasan itu. Jadi kita lihat sih kelihatannya market akan sangat volatile ya sampai 3 bulan ke depan menunggu kejelasan antara perang tarif China dengan Amerika dan juga tarif-tarif yang diterapkan oleh pemerintah Amerika ya, termasuk di Indonesia juga kan. Iya, memang ini di luar ekspektasi ya. Saya rasa ini di luar ekspektasi semua para ekonom dan analis. Kelihatannya kita waktu itu memperkirakan harusnya Trump itu mungkin iya pasti akan ada penetapan tarif mungkin hanya di 3 besar yang Amerikanya trade defisitnya besar ya, China, Meksiko, Kanada, dan juga mungkin tambahan kalau zona Eropa gitu. Tapi ternyata kan Presiden Trump ini kan menerapkan ke hampir semua negara gitu ya. Nah, itu yang akan menimbulkan ketidakpastiannya semakin tinggi, dan kita nggak expect Presiden Trump sampai mengenakan tarif ke China hampir lebih 200%. Nah, itulah kita lihat ini menjadi namanya wild card ya bagi market sampai beberapa bulan ke depan sampai ada kejelasan sejauh apa gitu. Dan tentunya market setelah itu kan akan melihat lagi nih kira-kira impact-nya apa nih kalau ini jadi dilaksanakan. Tentunya pasti yang kita akan lihat adalah inflasinya gitu kan. Dan itu kan kita baru akan kelihatan ya nanti mungkin sekitar 3 bulan ke depan nih kira-kira gimana nih inflasi di Amerika Serikat. Apakah dia akan naik sejauh apa gitu ya. Nah, kan ketika misalnya inflasi di Amerika Serikat itu naik tinggi, nah otomatis kan ekspektasi pasar juga akan berubah nih terhadap suku bunga The Fed gitu ya, arah kebijakan suku bunga global termasuk di domestik itu. Makanya memang kelihatannya market masih wait and see sih, menunggu perkembangan tarif. Nah, ini yang memang kan kemarin itu kan Trump kan sudah mendesak ya The Fed untuk segera menurunkan suku bunganya kan untuk mendorong ekonomi, walaupun kelihatannya dari Chairman The Fed itu kelihatannya masih agak reluctant ya karena mereka masih menunggu data-data terbaru di Amerika Serikat. Dan harusnya sih Fed ini kan harusnya independen ya, bank sentral ini kan harusnya bebas dari intervensi pemerintah gitu. Jadi sih saya masih percaya kredibilitas dari The Fed gitu ya, untuk terlepas dari tekanan-tekanan yang ada pasti mereka benar-benar melihat data-data ya untuk mengambil keputusan apakah sudah data-data terakhir ini sudah layak bagi Fed untuk menurunkan suku bunganya sih gitu. Jadi kita lihat masih The Fed ini masih sangat data dependent seperti yang disampaikan juga Jerome Powell kemarin. Mereka masih menunggu nih data-data terakhir untuk mengambil keputusan untuk apakah akan merubah suku bunga acuannya atau tidak. Ya, memang sebenarnya kan kalau yang terbaik adalah suku bunga itu turun kan. Pasar kan lebih suka, biasanya cenderungan ketika suku bunga turun, harga equity cenderung naik ya, harga saham, kemudian obligasi juga kan ketika yield turun otomatis harga naik gitu. Itu mungkin diinginkan pasar gitu ya, ekonomi akan bergerak gitu ya. Namun kan kembali lagi sebelum bank sentral itu merubah suku bunganya atau menurunkan suku bunga, dia kan harus melihat data-data terkini gitu. Kalau misalnya inflasi itu naik, bank sentral menurunkan suku bunga, dikhawatirkan justru makin mendorong kenaikan inflasi, malah jadi backfire bagi ekonomi di negara tersebut gitu. Jadi suku bunga bagus turun kalau memang situasi makroekonominya mendukung, ketika misalnya inflasinya juga rendah seperti itu. Karena dikhawatirkan kalau misalnya suku bunga diturunkan, inflasi masih naik, inflasi bisa semakin naik tinggi. Awalnya bisa stagflasi seperti di tahun 70-an ya dialami oleh Amerika Serikat. Ya, memang kalau untuk saham ya kita menyarankan investor untuk melakukan dollar cost averaging ya. Jadi kalau memang mau masuk gitu ya, memang ini kelihatannya indeks kita relatif sudah, kalau kita lihat secara rata-rata historical ya 10 tahun terakhir ini sudah cukup murah gitu ya. Rata-rata PER kita 10 tahun terakhir ini sudah yang level terendah, sama bahkan PER kita ini saat ini sama dengan zaman COVID
gitu ya. Itu udah mungkin di minus hampir 2 standar deviasi ya 10 tahun terakhir. Dan sebenarnya kalau kita lihat harusnya ekonomi kita jauh lebih baik ya di masa COVID dibandingkan di masa COVID. COVID ekonomi nggak bergerak sama sekali, sekarang kita masih bisa aktivitas, ekonomi jalan gitu ya. Nah masa sih valuasi kita dihargai seperti itu. Namun kan memang sekarang ini market ini masih menunggu gitu ya terkait ketidakpastian masalah tarif ini gitu. Jadi ya seharusnya kalau misalnya masalah tarif ini bisa mulai lihat lah kira-kira dampaknya seperti apa. Nah mungkin investor bisa perlahan-lahan mulai kembali masuk ke pasar equity ya. Dengan catatan memang tarif-tarifnya itu ya tidak sebesar yang diterapkan di awal seperti itu. Topik yang kalau dari kami sendiri kita masih melihat ya di saham-saham yang large cap ya, mid cap, karena ketika investor asing itu masuk otomatis mereka masuknya ke yang large cap gitu ya. Jadi ya mungkin investor bisa melihat itu dan juga melihat saham-saham yang memiliki dividend yield yang tinggi gitu ya. Jadi itu kan dividennya bisa menjadi buffer ya di tengah volatilitas pasar gitu ya. Biasanya investor cenderung mencari saham-saham yang memiliki dividend yield yang tinggi. Iya, untuk obligasi juga memang sama ya kurang lebih. Ya karena ketidakpastian ini kan tidak hanya di pasar saham, jadi juga di pasar obligasi kan. Para investor di pasar obligasi juga masih menunggu kira-kira The Fed-nya arah suku bunganya mau kemana. Nah untuk melihat arah suku bunga kemana kan mereka masih harus menunggu nih kira-kira kejelasan tarif ini seperti apa, impact-nya ke inflasi seperti apa gitu. Jadi kita juga melihat memang kelihatannya pasar obligasi juga masih akan cukup volatile ya sampai akhir tahun ini. Iya, jadi memang di saat pasar lagi wait and see ini gitu kita menyarankan juga investor untuk masuk ke produk-produk yang memiliki risiko rendah gitu ya. Salah satunya adalah reksadana pasar uang karena memang kan apalagi kami juga baru memiliki produk reksadana pasar uang yang memiliki fitur redemption teknologi gitu ya. Jadi nasabah bisa mencairkan dananya itu di hari yang sama ketika melakukan instruksi redemption gitu. Jadi ya istilahnya dana nasabah itu bisa parkir dulu lah di reksadana pasar uang sambil menunggu timing yang tepat. Kira-kira kapan nih masuknya? Nah ketika udah ada kejelasan timing, nah mereka bisa langsung memanfaatkan fitur redemption itu untuk melakukan pembelian saham. Itu kan kalau misalnya taruh di reksadana di rekening dana nasabah itu kan bisa dikatakan kan tidak dapat bunga ya. Gitu. Tapi kalau misalnya taruh di reksadana pasar uang kan otomatis investor bisa mendapatkan return ya yang mungkin setara mirip deposito gitu kan sambil menunggu timing yang tepat untuk masuk ke pasar saham. Nah ini pertanyaan agak tricky gitu ya Bu ya karena tergantung kembali lagi ke time frame masing-masing investor gitu. Ada yang mungkin time frame-nya jangka panjang, ada yang mungkin jangka pendek gitu ya. Mungkin bisa disesuaikan sih. Kalau memang time frame-nya itu jangka panjang gitu ya mungkin ya saya rasa untuk mulai dari sekarang misalnya dollar cost averaging masuk ke pasar saham ya masih bisa gitu, tapi dengan catatan jangka panjang gitu ya, misalnya katakan beberapa tahun ke depan, 5 tahun ke atas gitu ya. Nah kalau di bawah 1 tahun melihat volatilitas yang masih tinggi ya kita lebih menyarankan mencari produk-produk investasi yang resiko rendah gitu. Salah satunya adalah reksadana pasar uang sampai menunggu kejelasan nih terkait arah perang dagang ini arahnya akan kemana.